Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja. Sebelumnya alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah. Dan saat ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang perihal cara mengeluarkan zakat berikut kadarnya. Maka rasanya perlu saya untuk menjelaskan perbedaan antara beberapa mazhab yang selama ini kita ikuti. Baik, langsung saja. Cara mengeluarkan zakat fitrah, hukum mengeluarkan zakat fitrah dengan kadarnya. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan adalah satu sok min kutil balad, yakni yang wajib dikeluarkan harus berupa kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok di tempat itu. Maka yang wajib dikeluarkan menurut mazhab Syafi'i adalah harus berupa makanan pokok di tempat itu. Sementara ukurannya adalah satu sok. Demikian karena ada sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menjelaskan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min ta'amin. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dulu para sahabat di masa Rasulullah saat hari Idul Fitri mengeluarkan satu sok dari makanan. Maka jika mengikuti mazhab Syafi'i, yang wajib dikeluarkan adalah kutul balad, makanan pokok di tempat itu. Ukurannya adalah satu sok. Satu sok ini jika kita coba untuk mengkalkulasi, maka menurut penjelasan yang ada, satu sok itu sama halnya dengan 4 mud. Satu emut versi mazhab Syafi'i ini kira-kira setara dengan 6,9 on. Jadi satu mud itu 6,9 on. Sementara yang wajib dikeluarkan adalah 4 mud, yakni satu sok. Maka jika satu mud 6,9 on dikali 4 mud sama dengan 2,7 kg beras. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat fitrah versi mazhab Syafi'i harus mengeluarkan kutul balad, yakni kalau di Indonesia ternyata beras. Makanan pokok yang dipakai ternyata beras. Sementara ukurannya satu sok setara dengan 2,76 kg beras. Yang wajib dikeluarkan ketika mengikuti mazhab Syafi'i, maka wajib berzakat beras dengan berat 2,76 kg. Dengan berat 2,76 kg. Apakah boleh kita mengeluarkan zakat dengan uang? Maka versi mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena zakat menurut mazhab Syafi'i yang wajib dikeluarkan adalah satu sok
min kutil belad, pada saat itu harus berupa makanan pokok yang seukuran 1 sok di tempat itu. Tetapi ada sebagian ashabus Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, yakni Imam Syihabuddin Ar-Ramli, ternyata beliau menganjurkan untuk kita mengikuti mazhab lain. Beliau merekomendasikan bahwa kita diperbolehkan untuk mengikuti berpindah mazhab kepada mazhab lain yang memperbolehkan berzakat dengan uang, yakni mazhab Al-Hanafi. Dalam mazhab Hanafi sendiri ternyata ikhrajul qimah, mengeluarkan zakat dengan seharga qimah, harga makanan pokoknya, harga makanannya, bukan benda makanannya. Ini ternyata dalam mazhab Hanafi ternyata diperbolehkan. Ikhrajul qimah dalam zakatul fitri ini ternyata dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Dan sementara Imam Syihabuddin Ar-Ramli dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri ternyata merekomendasikan untuk taklid pada mazhab Hanafi sendiri yang memperbolehkan berzakat dengan mengeluarkan qimahnya, mengeluarkan uangnya, bukan bendanya. Tetapi jika memang mau mengikuti mazhab Hanafi, maka kadar ukuran yang harus dikeluarkan tidak sama dengan kadar ukuran dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya bagaimana? Perlu diketahui dalam mazhab Hanafi sendiri, hukum yang asli dasar dalam mazhab Hanafi sendiri itu yang wajib dikeluarkan adalah 4 makanan pokok yang sudah al-mansus dalam hadis Nabi. Jadi yang wajib dikeluarkan dalam mazhab Hanafi aslinya adalah 4 makanan pokok yang sudah al-mansus dalam hadis-hadis Nabi. Ini diantaranya adalah tamr, kurma kering, kemudian zabib, anggur kering juga, dan kemudian syair, gandum merah, dan terakhir al-hintoh. Jadi 4 ini sudah dimansus dalam hadis, sehingga menurut mazhab Hanafi yang wajib dikeluarkan adalah 4 di antara makanan pokok ini, salah satu di antara 4 makanan pokok ini. Selain yang 4 maka tidak boleh. Hanya dalam mazhab Hanafi ternyata boleh ikhrajul qimah dari yang 4 ini. Maka tentunya ketika mazhab Hanafi memperbolehkan ikhrajul qimah, mengeluarkan zakat dengan harga, maka tentunya harus disesuaikan dengan salah satu 4 makanan yang sudah al-mansus dalam hadis Nabi. Dari 4 makanan yang sudah al-mansus ini, 3 diantaranya dalam mazhab Hanafi harus dikeluarkan 1 sok. Jadi seperti tamar, zabib, dan syair, ini ternyata yang dikeluarkan adalah 1 sok. Sementara untuk yang albur atau hintoh, ini yang wajib dikeluarkan adalah setengah sok. Jadi lebih mudah untuk kita jika memang mau mengikuti mazhab Hanafi, maka mengambil ukuran setengah sok hintoh, gandum. Berapa setengah sok gandum versi Hanafi? Yang jelas akan berbeda dengan ukuran versi Syafi'i. Maka jika dijelaskan, setengah sok ini sama dengan 2 mud, karena satu sok sama dengan 4 mud. Maka ketika setengah sok berarti 2 mud. Tetapi 1 sok versi mazhab Hanafi ini 2 kali lipat lebih besar daripada 1 sok versi Syafi'i. Jika 1 sok versi Syafi'i sama dengan 2,7
76 kg, maka satu sok versi Hanafi ternyata lebih besar. Setengah sok sama dengan 2 mud. 1 emut dalam mazhab Hanafi ini setara dengan 9,5 on. Kalau Imam mazhab Syafi'i 1 mud ini 6,9 on. Sementara dalam mazhab Hanafi 9,5 on. Itu 1 mud. Berarti 9,5 on dikalikan 2 mud setengah sok. 9,5 on dikalikan 2 setara sekitar 1,9 kg gandum atau al-hintoh. Jadi ukuran setengah sok hintoh gandum yang wajib dikeluarkan kalau mengikuti ukuran gandum versi Hanafi, maka yang wajib dikeluarkan adalah sekitar 1,9 kilogram gandum, atau genapkanlah sekitar 2 kilo. Maka ketika kita taklid pada mazhab Hanafi dan ingin berzakat dengan uang, maka boleh-boleh saja, yaitu dengan cara yang paling mudah kita mengikuti ukuran setengah sok al-hintoh, setengah sok gandum, yaitu sekitar 1,9 kilogram gandum. Atau jika diuangkan, maka minimal yang harus dikeluarkan ketika berzakat uang mengikuti mazhab Hanafi adalah sekitar Rp50.000. Maka dari penjelasan ini, apabila kita selaku mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, jika kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita wajib mengeluarkan zakat berupa 1 sok makanan pokok, yaitu sekitar 2,76 kg beras. Tetapi jika kita mau mengikuti pendapat mazhab Hanafi, maka boleh-boleh saja kita berzakat mengeluarkan uang, bukan makanan pokok, tetapi mengikuti takaran kadar zakat dalam mazhab Hanafi, yaitu setengah sok sama dengan 2 mud, setara dengan 1,9 kg gandum, yakni al-hintoh. Lalu bagaimana kita mau berzakat dengan uang, tetapi kadar harga yang mau dikeluarkan ternyata mau mengikuti kadar ukuran beras dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i? Maka sebaiknya ini dihindari, karena masalah seperti ini akan menyebabkan dia melakukan sebuah talfik. Talfik itu menggabungkan antara dua mazhab. Dalam satu sisi dia ingin berzakat fitrah dengan uang karena bertaklid pada mazhab Hanafi yang memperbolehkan ikhrajul qimah. Namun dalam sisi yang lain, dia ikhrajul qimahnya mau mengeluarkan dengan harga mengikuti takaran mazhab Syafi'i. Maka ini ketika dua mazhab digabungkan dalam satu masalah, dalam satu kasus, ini namanya talfik. Dan talfik ini ternyata masih menjadi perdebatan panjang antara beberapa ulama-ulama yang lain. Maka sebaiknya kita menghindari, sebaiknya kita tidak melakukannya. Adapun akhir-akhir ini yang sedang viral masalah talfik ala mazhab Maliki, dalam sebuah keterangan ternyata dalam mazhab Maliki talfik itu diperbolehkan. Talfik sendiri menggabungkan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam satu kasus. Ternyata dalam mazhab Maliki ini diperbolehkan. Namun sebaiknya ini perlu untuk
kita kaji lagi, ini perlu untuk kita bahas mendalam lagi, dan jika dirasa perlu maka lebih layak kita mengundang, kita berdiskusi, kita telaah lagi bersama para ulama-ulama Malikiyah, para cendekiawan-cendekiawan Malikiyah. Karena mungkin saja ada hal yang tidak kita ketahui tentang talfiq dan tentang konsep talfiq dalam mazhab Maliki ini. Maka menurut saya sebaiknya mari kita telaah lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Karena menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami, meskipun talfiq ini diperbolehkan dalam perihal ibadah, menggabungkan satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam satu kasus, ini diperbolehkan dalam masalah ibadah, ternyata menurut beliau ini perlu dibatasi dengan ibadah yang mahdoh, ibadah pekerjaan yang murni ibadah, tidak ada campuran hal lain seperti sholat atau wudhu atau ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika kita talfiq dalam perihal ibadah yang mahdoh, yang murni, maka boleh-boleh saja. Namun ketika ini terkait dengan ibadah yang ghairul mahdoh, ibadah cuman ada campuran hal lain, yakni seperti ibadah al-maliyah, seperti zakat. Zakat ini ada nilai ibadah, cuman ada campuran al-maliyah. Maka bagaimana menurut beliau? Maka ketika ibadah Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ketika ibadah yang tidak mahdoh, yakni ibadah maliyah, maka ini didasari oleh tasaddud dan ihtiyat. Maka harus hati-hati. Sehingga talfiq menurut beliau dalam masalah zakat, karena memang ibadah yang tidak mahdoh, maka sebaiknya dihindari. Beliau melanjutkan, fayam bagi alal muzakki alla ya'khudh bil qawlid dhaif. Maka sebaiknya dalam masalah zakat ini, orang yang berzakat sebaiknya tidak menggunakan pendapat yang dhaif. Aw yulafiqu min kulli madhhabin ma huwa aqrabu li idha'ati haqqil fakir, atau talfiq, menggabungkan satu madhab dengan madhab yang lain, sehingga dari talfiq ini akan kita lalai kepada mustahik yang fakir, kita lalai kepada mustahik yang miskin, sehingga mereka di sekitar kita yang membutuhkan uluran zakat yang layak dengan nominal yang layak sehingga tidak terpenuhi. Walal mufti, dilanjutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, walal mufti ayyufti fi hadzal naw' bima huwa al-ahwat wal ansab ma'mura'ati halil mustafti. Dan bagi seorang mufti, seorang yang akan menjelaskan hukum, maka sebaiknya jelaskanlah yang lebih hati-hati, jelaskanlah yang lebih pantas. Dan jika ada yang bertanya, maka sebaiknya bimbing mereka ke jalan yang lebih hati-hati. Maka arahkan mereka, berilah mereka pemahaman agar mereka mengikuti pendapat yang tidak dhaif, mengikuti pendapat yang kuat dalam urusan zakat. Karena zakat ini adalah bukan ibadah mahdoh, sehingga ketika terjadi talfiq maka sebaiknya dihindari. Dan yang terakhir, mungkin ada baiknya untuk saya sampaikan sebelum pertemuan kita ini ditutup. Dalam mazhab Maliki, ternyata kadar zakat yang wajib dikeluarkan dalam mazhab Maliki ini ternyata mirip persis dengan kadar zakat dalam mazhab Syafi'i, yaitu 2,76 kg beras. Ini sama persis dengan kadar ukuran Syafi'i. Dan dalam mazhab Maliki sendiri juga boleh mengeluarkan zakat berupa kimahnya, berupa uang seharga beras. Maka dalam mazhab Maliki kita bisa mengeluarkan zakat dengan uang dengan ukuran persis dengan
ukuran beras dalam mazhab Syafi'i. Maka sebenarnya apa yang terjadi dalam masyarakat ini mengeluarkan zakat dengan uang dengan nominal mengikuti harga beras setara dengan 2,76 kg, maka tidak ada yang salah. Karena ada pendapat dari mazhab Maliki bahwa mengeluarkan zakat berupa qimah ini diperbolehkan, dan sementara ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dalam mazhab Maliki sama persis dengan pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Maliki sendiri hukum zakat fitrah dengan qimah adalah makruh. Boleh kita berzakat dengan qimah, tapi hukumnya makruh. Karena sebaiknya al-mansus yang dinas dalam hadis itu makanan. Kok dia mau mengeluarkan uang, maka ini hukumnya makruh. Boleh, tapi makruh. Kita mengeluarkan zakat berupa uang dengan ukuran mengikuti ukuran mazhab Maliki yang sama persis dengan mazhab Syafi'i, tapi hukumnya makruh. Maka jika demikian, jika kita simpulkan, maka sebaiknya jika kita mau berzakat dan tetap mengikuti mazhab Syafi'i, maka keluarkanlah beras berupa makanan pokok kutil balad saat itu, yakni seukuran 2,76 kg beras. Dan jika kita mau mengeluarkan qimahnya, mengeluarkan harga berupa uang, maka sebaiknya kita mengikuti pendapat mazhab Hanafi, yakni setengah sok, paling murah setengah sok khintoh dengan ukuran sekitar 1,9 kg hintoh, yakni gandum, atau setara dengan jika 1 kilo gandum adalah 25.000, maka mungkin harga ini setara dengan sekitar 50.000. Kita genapkan 2 kilo. Maka sebaiknya jika kita mau berzakat dengan uang mengikuti mazhab Hanafi, maka lebih baik, lebih pantas, dan lebih hati-hati, dan tidak agar tidak terjadi talfik menggabungkan dua mazhab dalam satu masalah, maka kita mengeluarkan zakat sejumlah uang nominal Rp50.000. Karena saat itu uang adalah lebih manfaat bagi mereka. Dan dengan kita membayarkan zakat berupa uang, yakni setara dengan harga 2 kg gandum, 1,9 kg gandum, yakni 50.000, maka saat itu hikmah zakat telah didapat, hikmah zakat kita telah kita laksanakan. Dalam sebuah hadis Ibnu Umar, beliau menjelaskan bahwa di hari raya Idul Fitri sebaiknya agnuhum anit talaf fi hadzal yaum, sebaiknya agnuhum, cukupkan mereka orang-orang fakir miskin di sekitar kita, cukupkan mereka para mustahik an hadat tolab, agar tidak meminta-minta fi hadzal yaum, pada hari itu, pada hari Idul Fitri. Maka berikanlah zakat kita kepada mereka, berikanlah zakat kita kepada mereka yang tidak mampu, dan cukupkan mereka pada hari itu agar tidak meminta-minta, agar mereka sama halnya menikmati hidup layak pada waktu saat itu sebagaimana orang-orang yang kaya lainnya. Semoga kita bisa melakukan semua amal ibadah kita sesuai dengan tuntutan yang ada, yang lebih hati-hati, sehingga semua perbuatan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di ujung Ramadan ini, dengan kita menunaikan zakat ini, semoga Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita sehingga menjadikan jasad kita, tubuh kita menjadi bersih dan fitrah kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.